khususnya Ustadz ya. Saya bel berhari-hari, tidak ada yang merespon satupun. Kita ini masih saudara seukhuwah. Bagaimana? Akhirnya saya ngambil pendeta. Malah lebih gampang ngambil pendeta daripada ngambil Ustadz. Catat ya ini ya. Saya sangat kecewa, benar-benar sangat kecewa lah sama saudara-saudara muslim, khususnya Ustadz ya. Terus apa yang mau kita andalkan untuk kita mau berdakwah? Itu nggak ada. Egoisme yang ada, egoisme. Keangkuhan hidup yang ada. Nggak bakal kita mau menang melawan mereka. Menang apa ya? Istri saya sampai kecewa. Di sini ada saksinya, bukan saya sendiri. Ada Pak Asep di sini yang nemeni berhari-hari. Mana care-nya, mana kepeduliannya, dimintain doa aja nggak bisa, apalagi dimintain duit. Misalnya ini, Wais. anak ini minta doa, bukan minta yang lain-lain. Shalom saudara-saudara, berjumpa lagi dengan saya Pendeta Rio Pasaribu, dan selamat datang di channel TV Kabar Baik, yaitu channel kita bersama. Jangan lupa dukung channel ini supaya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Iya, saudara-saudara, kita sudah menyaksikan videonya tadi bagaimana ya saudara Gustan sakit dan katanya dia kecewa ya kepada saudara-saudara seimannya, karena berapa kali ya dia ngebel ataupun menelpon mereka tapi tidak ada yang respon. Bahkan dia katakan bahwasanya yang gampang dicari ataupun dibel atau ditelepon adalah pendeta-pendeta, mereka yang datang katanya, dan mereka mau respon kepada saya katanya. Sedangkan saudara-saudara seimanku ya, saya nggak minta uang, tapi saya hanya minta doa, tapi itu pun tidak dihiraukan katanya. Saudara-saudara kasih Tuhan, tapi perlu juga kita bahas, bukankah saudara Agustan ini adalah orang yang pernah menghina Kristen ya, dan juga saya lihat juga videonya, Agustan ini adalah salah satu orang yang pernah ya, maaf kata, mengentuti Alkitab katanya saudaraku. Sebenarnya itu tidak baik ya. Tapi sesuai dengan tema yang saya buat, bagaimana dikatakan, yaitu Gustan sakit dan berjumpa, ataupun Gustan sakit atau melihat Yesus. Nah, itu tepat saudara-saudara ya. Saya mau bahas bahwasanya Gustan ini ketika minta pertolongan tidak ada, tetapi justru yang menolong dia adalah orang yang telah dihinanya selama ini. Bagaimana kita tahu Alkitab adalah firman Allah yang hidup, yang mana anak-anak Tuhan percaya kepada Alkitab bahwa itu adalah firman Allah. Tetapi justru Gustan menghina Alkitab. Menghina Alkitab, menghina firman, berarti dia sedang menghina Tuhan. Tapi tahu ke saudara, lewat perkataan Gustan yang mengatakan, saya ngebel saudara seiman saya, para ustadz, tapi tidak ada seorang pun yang respon. Tetapi justru ya pendeta-pendeta saya bel, mereka lebih gampang, mereka respon kepada saya. Dengan berkata demikian, dengar saudara Gustan, saudara sudah melihat Yesus. Yesus yang saudara hina selama ini, yaitu lewat saudara mengentuti Alkitab. Saudara sudah berjumpa dengan Yesus ketika saudara melihat pendeta-pendeta datang menolong saudara. Saudaraku, Alkitab yang saudara kentuti, iman Kristen yang saudara hina, saudara bukan menghina kami, tetapi saudara menghina Tuhan. Tapi justru saudara menghina Tuhan, saudara sudah
tanpa saudara sadari. Ini saya ingatkan kepada saudara Gustan. Saudara sudah melihat Yesus lewat kehidupan anak-anak Tuhan, yaitu pendeta-pendeta yang mau respon dan mau menolong saudara. Karena itu, Bapak Gustan, bertobatlah. Yesus yang saudara hina telah menampakkan diri kepadamu lewat engkau melihat pendeta-pendeta yang mau menolongmu. Justru yang kau hina itulah yang telah berbuat baik kepadamu. Karena memang itu firman Tuhan. Kami sebagai iman Kristen diajarkan, kasihilah musuhmu. Lihat, coba bayangkan saudara Gustan sudah menghina Alkitab, menghina Tuhan, tetapi pendeta-pendeta mau menolong saudara. Kenapa? Karena itu ajaran Kristus. Dengan demikian, Pak Gustan sudah melihat bahwa Kristus ada dalam kehidupan pendeta-pendeta tersebut. Kristus yang Pak Gustan hina sudah saudara lihat dalam kehidupan, dalam kebaikan, kemurahan pendeta, yang seharusnya pendeta itu harus membalas kepada saudara. Tapi karena firman Tuhan mengatakan, kasihi musuhmu, mereka mengasihi Pak Gustan. Lihat itu, ada Yesus dalam kehidupan mereka. Lihat itu, kasih Yesus yang mengalir dalam kehidupan pendeta yang mau menolong Pak Gustan yang menghina Alkitab, menghina Tuhan, menghina iman Kristen. Jadi mari datang bertobat, terima Yesus. Dia sudah berbuat baik kepada saudara. Saya bacakan firman Tuhan menurut iman Kristen. Bagaimana ada seorang yang bertobat namanya Saulus. Saulus ini adalah penganiaya jemaat, tetapi dia menjadi pemberita Injil yang dipakai oleh Tuhan. Ya, saya baca firman Tuhan. Dalam Kisah Rasul 9 ayat 1 dikatakan, beginilah firman Tuhan. Sementara itu, berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi Damsyik supaya ia menemukan jalan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan. Ia menangkap mereka, membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara berkata kepadanya, saudara Saulus. Yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapa engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya. Tetapi bangunlah, pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun berdiri, lalu membuka mata, tetapi tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya tidak dapat melihat, 3 hari lamanya tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan bernama Lurus, jalan yang lurus. Carilah ke rumah Judas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Sekarang ia berdoa. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpang tangannya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ yang masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangan atas Saulus, katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah seluput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia pun bangun, dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saudaraku kasih Tuhan, jadi Paulus ini adalah ahli Farisi. Dia menganiaya jemaat Kristen. Bahkan kematian daripada Stefanus, dia ada di situ mendukung supaya orang-orang merajam Stefanus yang percaya kepada Yesus. Tahu kau saudara, ketika di tengah perjalanan Saulus mengira perbuatannya adalah perbuatan baik. Saulus mengira perbuatannya adalah terpuji di hadapan Tuhan. Tapi tahu kau saudara, di tengah perjalanan firman Tuhan datang kepadanya. Yesus berkata, Saulus, Saulus,
kenapa engkau menganiaya aku? Tahukah saudara kenapa Yesus berkata demikian? Orang Kristen, iman Kristen, Alkitab yang dianiaya oleh Saulus sama artinya dia telah menghina Tuhan. Begitu juga dengan saudara Gustan yang menghina iman Kristen, dia mengentuti Alkitab, dia sedang menghina Tuhan. Bukan kami, bukan Alkitab, tapi Tuhan yang saudara hina. Tapi terpujilah Tuhan, ketika Saulus ini berjumpa dengan Tuhan, apa yang terjadi? Saulus ini bertobat dan dia menjadi pemberita Injil, sehingga sampai hari ini dia dipakai Tuhan luar biasa. Lewat bukunya yang seperempat dari Alkitab adalah catatan daripada Rasul Paulus yang diilhami Roh Kudus. Dia selamat, dia bertobat, dia pikir perbuatan baik selama ini yang dilakukannya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Dia menganiaya jemaat, membunuh jemaat, bahkan memenjarakan jemaat. Dia pikir itu perbuatan baik, tapi di hadapan Tuhan itu tidak perbuatan baik, tetapi itu menghina Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi puji Tuhan, Saulus bertobat. Saya berdoa Pak Gustan, bertobatlah. Saudara sudah lihat, saudara menghina iman Kristen, saudara menghina Alkitab, saudara menghina Tuhan. Justru Tuhan mau berbuat baik kepada saudara lewat hamba Tuhan. Bagaimana hamba Tuhan pendeta-pendeta mau menolong saudara. Saudara capek menelpon saudara seiman saudara, tapi gak ada yang menolong. Tapi pendeta-pendeta gampang ditelepon dan mau respon. Kenapa? Itu karena kasih Yesus. Yesus mengasihi Pak Gustan. Satu ayat firman Tuhan bagi Pak Gustan: barang siapa ku kasih, ya ku tegur dan ku hajar, sebab itu relakan hatimu, bertobatlah. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Puji Tuhan, ini yang bisa saya sampaikan. Biarlah lewat firman yang saya sampaikan ini, biarlah firman ini hidup di hati saudara. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kalau saudara suka dengan video ini, jangan lupa di like, komen, subscribe. Bagi saudara yang belum subscribe, subscribe-lah, supaya saudara bisa mendapat kabar baik lewat firman Tuhan yang saya sampaikan, supaya channel ini juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu kerinduan Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara.